Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini. Nah, di podcast kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu dari buku Ustadz Felix Xiao, Udah Putusin Aja. Di podcast kali ini kita akan bahas untuk yang sudah siap bagaimana. Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dan Allah yang menurunkan Islam. Karenanya, Islam adalah aturan yang paling pas bagi manusia, memanusiakan manusia. Dalam Islam, pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta dengan bertanggung jawab dan penuh komitmen. Pernikahan dalam Islam tidak dianggap ribet, bahkan cenderung mengerikan, sehingga banyak yang harus dipersiapkan yang ujung-ujungnya membuat lelaki takut menikah. Tapi tidak pula Islam memudahkan pernikahan sehingga bisa dipandang sebelah mata dan seenaknya. Pernikahan hanya memerlukan kemampuan bagi yang menjalankannya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Kemampuan yang dimaksud di sini bukanlah dilihat dari harta, keturunan, atau status sosial, melainkan dari agama semata. Rasul SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya atau memahami Islam, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, kebanyakan lelaki dan wanita zaman sekarang, terutama keluarga, baik ayah maupun ibunya, tertipu dan menganggap bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan secara mewah, dengan etnis tertentu atau memiliki syarat status sosial, bahkan pekerjaan bagi calon mempelai. Sehingga pernikahan jadi momok mengerikan karena perlu uang banyak dan banyak persiapan. Ironisnya, kebanyakan yang ingin menikah sekarang ataupun keluarganya yang ingin menikahkan anaknya tidak melihat hal terpenting dari pernikahan. Padahal kemampuan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, apa yang kita bisa dengar dari aktivis-aktivis pacaran yang sebetulnya sudah cukup umur dan cukup mampu untuk menikah, namun masih menunda pernikahan? Ada yang alasan belum ada modal, ada yang alasan tunggu lulus kuliah, ada yang alasan masih belum punya pekerjaan. Untuk diri sendiri saja masih susah, apalagi untuk membiayai hidup orang lain. Kemudian ada yang sudah bekerja tapi gajinya masih kurang. Ada yang ingin menikah ketika sudah memiliki kendaraan pribadi, ada yang ingin menikah ketika sudah memiliki rumah, dan segala alasan-alasan lainnya untuk menunda pernikahan. Kesiapan itu berarti tanpa alasan. Bila tahu belum siap, mengapa harus mendahulukan pacaran? Ketahuan banget kan kalau hanya ingin dapat kenikmatan tapi menolak tanggung jawabnya. Perlu juga kita ketahui, menikah itu bukan hitungan matematik, di mana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Rezeki Allah selalu bersama kedua insan yang menikah karena Allah, menikah karena ingin hubungan yang halal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Bagi yang memahami Islam, tiada khawatir pada dirinya dalam menjalani hidup. Begitupun yang menikah karena Allah. Dua insan berpadu karena Allah dan karena pahami Islam. Kelak, jalan terbuka baginya dan masalah jauh dari mereka. Karena itu Rasulullah syaratkan mampu adalah mengerti Islam. Karena dengan memahami Islam, lelaki pasti penuh tanggung jawab. Lelaki yang memahami Islam tidak akan melalaikan kewajibannya mencari nafkah dan menelantarkan istrinya kelak. Dan istrinya pun akan bersabar dalam membantu suaminya mencari nafkah dan menyemangatinya. Keduanya tidak berhenti memohon dan meminta kepada Allah agar mencukupi dunia mereka dengan ibadah wajib maupun sunnah. Keluarga semisal ini, mana mungkin Allah tidak memberikan bantuan dan memampukan mereka.
Bila sudah dinasehati begini, dia masih nekat juga untuk menunda pernikahan, ya berarti harus terima bila dia belum siap untuk jenjang pernikahan. Dan bila belum siap, hanya ada satu pilihan. Udah, putusin aja. Nah, mungkin ada kasus dari teman-teman ketika kita sudah siap untuk membina pernikahan, tapi orang tua belum merestui hubungan mereka. Nah, gimana nih solusinya? Pertama, bila orang tua tidak menyetujui pernikahan disebabkan mereka merasa Anda dan dia belum siap untuk menikah, bisa jadi mereka benar, karena salah satu rukun pernikahan adalah izin dari wali. Walilah yang memutuskan apakah anaknya sudah siap dinikahkan atau belum. Wali adalah orang yang hidup sehari-hari dan berinteraksi dengan orang yang akan menikah. Bila itu adalah ayahnya insya Allah lebih memahami apakah anaknya sudah dewasa dan siap membina keluarga ataupun belum. Maka, restu orang tua di sini menjadi sesuatu yang harus dipenuhi dan bila mereka menolak menyetujui pernikahan karena merasa Anda atau dia belum mampu secara agama, ini hal yang diperbolehkan syariat. Lalu bagaimana bila Anda sudah merasa mampu secara agama untuk membina keluarga, tetapi belum juga disetujui oleh wali? Itulah gunanya proses melobi. Lobi wali dan tunjukkan kepada mereka bahwa Anda memang sudah dewasa. Dewasa di sini adalah sikap, bukan menonton film dewasa. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda mampu dalam agama, mampu dalam mental, dan mampu menjadi pemimpin bagi keluarga atau mampu menjadi yang dipimpin dalam keluarga yang akan dibina kelak. Bila sudah ditunjukkan tapi belum juga dapat lampu hijau dari wali, bersabarlah. Mungkin yang terbaik bagimu adalah menunda beberapa saat lagi. After all, waktu seringkali jadi satu-satunya hal yang kurang. Bersabarlah dan buktikan kedewasaanmu padanya. Yang kedua, bila alasan orang tua adalah sesuatu yang tidak syar'i, seperti ketidaksetujuan karena berbeda etnis, suku, tingkat kekayaan, atau status sosial, karena kakaknya belum menikah, atau karena orang tua tidak serak melihat wajah calon, gak hoki katanya. Nah, yang ini perlu penanganan ekstra dengan menasehati orang tua dengan baik, melobi sekaligus memperbaiki pandangan mereka yang salah. Semangat! Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.